Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting-ting makan opak, yang penting lompat, kata Pak RT Pak. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bihamdi rasulullah wa yaqulu ilhamna al-jannah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Afdalu man rafa'a al-farqa wa sunnah wa syara'a al-ma'ruf wa sunnah wa sarafa fi ta'ati rabbihi umrahu wa sunnah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittaba'a kitaballah hadahu ila dhalalah wa waqahu su'al hisabi yaumal qiyamah. Amma ba'd. Hadratul karamin mukarramin jumlatul afatil wa masail wa al-qaid jumlatul ulama al-ansar alladzina hum warasatul anbiya walladzina hum indallahi ghuraba. Setianya hari ini adalah salah satu hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ke 100 tahun Bu. Hari ini NU sedang ulang tahun bertepatan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Masjid Nur Mainah. Mudah-mudahan masjid ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalimat tahlil alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah dan inayah yang tak bosan-bosan Allah limpah curahkan pada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta tawakulan pengajian di masjid ini. Mudah-mudahan hadir kumpul yang kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal ibadah silaturahmi, amal ibadah thalabul ilmi, amal ibadah yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan, keberkahan bagi kita dan keluarga kita semuanya di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu Bu yang semangat. Salawat beserta salam daimainin mutalazimain, semoga senantiasa berlimpah tercurah keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita senantiasa digolongkan menjadi umat yang berhak mendapatkan syafaat baik di dunia, terlebih syafaatul ummah besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Langsung ya Bu, sudah malam ya Bu. Langsung saja, gas RT. Di dalam kitab ada buntu Jawadin. Ini mesinnya Yamaha Bu, kalau udah panas berdiri nih. Di dalam kitab ada buntu Jawadin Arbaatun min arkanil kalam. Ada 4 rukun berbicara. Nih Pak, ngomong itu punya rukun, nggak sembarangan. Apalagi ngomong pakai mic. Nah nih, syarat rukunnya harus dipakai. Jadi agama kita itu Bu, agama Islam itu sangat lengkap sekali. Jangankan ibadah yang sifatnya fardu, ngomong saja ini punya rukun. Ngomong, tidur, hidup punya rukun Bu. Tahu Bu rukunnya hidup? Nah ini kalau orang hidup nggak tahu rukunnya hidup, berarti masih hidup-hidupan. Rukunnya ngomong itu ada 4. Yang pertama kalamuhu dhohar. Yang pertama ucapannya harus jelas. Kalau ngomong itu yang jelas. A ya A, B ya B. Kalau butuh duit ngomong Bu, jelas kan? Pak duit, nah kan jelas. Karena biasanya bapak-bapak kalau punya duit suka lupa Bu. Nah ini, jadi yang jelas. Apalagi kalau udah mancing ini udah lupa Bu. Makanya harus jelas. Pak duit, nah jelas. Bapaknya juga dengerinnya jelas Pak Bu. Apalagi ngomongnya kencang. Wah ini langsung kupingnya itu bergetar ketika mendengar Pak duit. Nah, bapaknya juga harus jelas kalau ngomong. Kalau minta jatah juga harus jelas. Jatah beli rokok maksudnya Pak. Nah, jadi biasanya kan ibu-ibu kalau udah pegang duit dimintai beli rokok kan susah ya Pak. Nah, jadi kalau minta juga harus jelas. Nah ini rukun berbicara pertama. Ini karena udah malam nih. Ini kalau bahas Isra Mi'raj Bu nggak bakalan selesai. Nggak bakalan selesai. Isra Mi'raj kok dibahas sejam. Ini 6 jam aja nggak selesai. Jadi bahas rukun ngomong dulu dari awal. Yang dasar dulu. Kalamuhu dhohar, ucapannya jelas. Yang kedua kalamuhu yufham. Yang kedua ucapannya harus bisa dipaham. Insya Allah saya ngomong pakai bahasa manusia Bu, jadi insya Allah bisa dipaham. Nah jadi nggak melenceng dari rukun berbicara. Kemudian yang ketiga kalamuhu layadur, ucapannya tidak mutar-muter, nggak jelas, bulat kalau orang Jawa bilang. Jadi nggak bulat, ngomong itu nggak bulat. Jadi kalau begitu kemudian, nah ini mau ngomong apa dia? Jadi Pak, kalau begitu kemudian, ini nggak jelas orangnya. Jadi kalamuhu layadur. Kemudian yang keempat kalamuhu layatul, ucapannya jangan lama-lama. Ini yang keempat yang saya pakai Bu. Jangan lama-lama. Nah, cocok ya Bu. Yang keempat nih, rukun berbicara yang keempat, jangan lama-lama. Berdasarkan penelitian dokter, para ahli, orang itu bisa fokus, bisa konsentrasi itu hanya 30 menit Bu. 30 menit pertama itu bisa full konsentrasi, selebihnya itu sudah nggak jelas.
Jadi kalau kita nih ngaji 30 menit pertama masih oke, dengerin jelas. Nah, tapi 30 menit berikutnya ini sudah nggak jelas. Ini sesuai dengan pepatah Arab mengatakan idza qalal majlis dahola syaiton. Ketika majlis terlalu lama, itu yang masuk setan, Pak Bu. Setan pada masuk kalau majelis duduk terlalu lama, Pak. Setannya pada masuk. Ciri-ciri setan pada masuk, pinggang mulai panas. Pinggangnya panas. Bulu mata ini kan cuma 12, Bu. Mulai berat. Nah, ini ciri-ciri setan masuk, hati-hati. Nah, ini kalau majelis terlalu lama, jadi jangan lama-lama. Nah, ini langsung juga ini, langsung Isra Mi'raj disebutkan dalam kitab Al-Barzanji. Banyak kitab maulid, ada tadi yang dibaca maulid tiba, ada maulid Simtuduror karya Habib Ali, ada karya Habib Umar, Maulid Ya Ulami, ada Maulidul Ahzab, ada Saraful Anam. Dari sekian maulid, kitab yang paling jelas, ya semuanya jelas, paling detail membahas tentang Isra Mi'raj itu kitab Al-Barzanji, karya Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Beliau adalah ulama yang ketika di tahun 1184 Raja Sultan Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka membuat maulid yang terbesar di dunia, beliau mengadakan lomba karya ilmiah untuk menulis sejarah tentang baginda Nabi. Maka seluruh ulama pada saat itu mencurahkan seluruh kemampuannya, yang ahli hadis biasanya, yang orang hafal ribuan hadis, Bu. Jadi zaman dulu, karena zaman sekarang jarang, apa ada, tapi jarang orang yang hafal sampai ribuan hadis. Biasanya para muhadis ini adalah orang yang paling cakap, paling pandai menulis kitab maulid, kitab sejarah tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibikinlah lomba karya ilmiah, dan pemenangnya pada saat itu adalah Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji dengan kitabnya yang fenomenal sampai hari ini adalah kitab Al-Barzanji. Di situ disebutkan summa urija ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jalla lahul waqaru wa ala summa usriya bi ruhihi wa jasadihi qadatan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa wa rihadihi qudusiyah summa urija ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jalla lahul waqaru wa ala wa ra'a fi saniyati Isa ibn Maryam al-batulil barratit taqiyah wa ibn khalatihi Yahya alladhi utiyal hukma fi hali sibah wa ra'a fi salisati Yusuf as-Siddiq fi suratihil jamaliyah
ورأى في الرافعة إدريس الذي أعلى مقامه وأعلاه وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى كلمه الله تعالى ونجاه. Ini kalau di Jawa Bu, syarat menjadi kiai harus hafal perjanji. Kalau nggak hafal jangan ngaku kiai. Makanya kitab Al-Barzanji ini salah satu kitab yang wajib dihafalkan. Dari Abtadiul Imla sampai wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu'an yasifuna lahu wa yarqu sawbahu wa yahlubu sabayu wa yasiru fi khidmatihi bi siratin sariyah. Ini tiap bulan Maulid seluruh majelis taklim, seluruh masjid, seluruh musola itu ngaji kita berjanji semua dimaknai, dikasih makna. Nanti terakhir, nah ini macam-macam Bu, perayaannya macam-macam. Ada yang model bikin tumpeng sebanyak-banyaknya. Kemudian ada yang baca maulidnya jam 2:30 di pinggir laut, ya ada. Nah, pokoknya nggak tahu itu isarahnya apa, tapi yang jelas mereka semua adalah termasuk kita yang membaca maulid. Ini adalah merupakan ekspresi kecintaan kita pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita merayakan Isra Mi'raj, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang banyak orang mengatakan tidak masuk akal. Tapi ketika bicara keimanan Bu, jangan salah tafsir. Iman itu juga harus masuk akal. Jangan udah iman aja, udah yakin aja. Akal juga harus menerima. Karena apa? Karena dalil keimanan itu ada dua. Ada dalil nakli, dalil Al-Quran, dan dalil akli, dalil akal. Akal juga dipakai, jangan sampai akal nggak dipakai. Udah yakin aja, udah yakin, nggak bisa. Namanya keimanan, akal juga harus bisa membenarkan. Contoh, ada namanya kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak yaitu semua pihak, semua orang pasti membenarkan yang namanya 1 tambah 1 sama dengan ini. Mau tanya ke siapa, jawabannya sama. Tanya ke presiden, Pak Presiden, 1 tambah 1 berapa? Dikira orang gila bertanya gitu. Jawabannya 2. Tanya ke anak kecil, 1 tambah 1, jawabannya 2. Nah ini anak kecilnya jawab. Terus tanya ke anak SD, 1 tambah 1 sama dengan, tanya ke anak SMA, 1 tambah 1, tanya ke profesor, 1 tambah 1 juga. Ini namanya kebenaran mutlak, kebenaran yang diakui oleh seluruh pihak. Termasuk apa? Kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak secara akal, bahwa adanya sesuatu pasti ada yang menciptakan, termasuk keberadaan bumi langit seisinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebenaran mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Nah ini secara akal.
Kemudian bagaimana menyikapi peristiwa Isra Mi'raj secara akal? Nah, ini ada dua cara, Bu. Ada metode akal manual, akal kita nih, cara sederhana, ada secara sains, secara ilmu, secara ilmiah. Secara sederhana begini, Bu. Ketika ibu-ibu ini punya tas plastik yang buat belanja, punya tas plastik dicantelin di dapur, kemudian pagi biasa aktivitas ke pasar Pucung. Kalau pagi jam 7 belanja ke pasar Pucung, kebetulan di hari itu ada semut nempel di tas plastiknya. Dibawa belanja ke pasar Pucung jam 7, beli kangkung segala macam, tempe macam-macam, minyaknya nawarnya sampai 1 jam, jam 8 pulang bawa tas itu tadi, tasnya cuma 1, kemudian dicantelin lagi ke tempat semula, semutnya keluar, ketemu sama semut yang lain. Semut, saya habis dari pasar Pucung. Kira-kira semut yang lain percaya nggak, Bu? Gila kamu, masa semut yang lain nggak bakalan percaya? Tapi benar, ini semut sudah dari pasar Pucung. Sehingga semut yang lain, kalau kamu dari pasar Pucung, coba ceritakan pasar Pucung itu kayak apa. Akhirnya semut itu cerita pasar Pucung, ada gerbangnya, cerita detail. Nah, semut yang pernah ke pasar Pucung, oh ya benar, ini semut ini. Sama ketika baginda Nabi cerita Isra Mi'raj, orang nggak ada yang membenarkan. Masa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu normal, berkuda itu 1 minggu, bisa 21 hari. Nah, kok cuman 1 malam? Tapi ingat, tadi dibacakan sama baca Quran. Nah, ini yang baca Quran itu besok belajar nih sama Ustadz Ridwan, biar diajarin lagu Bayati Asli, Bayati Husaini, diajari lagu Nahawan, lagu Ros. Nah, ini nanti ahli kayak adik yang lain. Nah, ini lanjut, bahwa ketika semut ini cerita, nah, seperti halnya ayat tadi, subhanalladzi asra. Asra itu kalau kita belajar ilmu sorof itu mengikuti wazan afnil bi afnala. Kalau kita belajar bahasa Indonesia ini sederhana, Bu, kalau di tafsir nanti nggak selesai. Namanya bahasa Arab, 1 kalimat kita mau beri keterangan sebaris ya bisa, 10 baris ya bisa, selembar ya bisa, 10 lembar ya bisa, Bu. Itu uniknya bahasa Arab. Nah, ini kalau anak-anak yang di pondok sudah ngaji iqlal, nah pada tahu mereka. Nah, ngaji iqlal, ngaji i'rab, ngaji kalau di Jawa Barat awamil, tahu dia. Nah, ini asro, kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah faedah. Afnala ini adalah kalimat yang mempunyai faedah mekan, tapi karena bentuknya adalah pasif, maka subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah, asra yang telah memperjalankan.
bentuknya aktif, telah memperjalankan bi'abdihi hambanya lailan di waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram, tepatnya dari Hijr Ismail, ada yang mengatakan dari rumahnya Ummu Hani, ilal masjidil aqsa. Tadi Syekh Ja'far berjanji mengatakan ila rihabil qudsiyah, di pelataran Masjidil Aqsa Al-Quds. Nah, dalam satu malam, maka orang yang lain gak pada percaya kecuali satu orang yang percaya. Andaikan peristiwa itu lebih dari itu pun, maka sahabat Abu Bakar itu percaya. Maka beliau diberikan gelar As-Siddiq, adalah orang yang paling membenarkan terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya paling membenarkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu pertama, pakai akal. Yang kedua, pakai sains, ilmu pengetahuan, bahwa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan itu menggunakan kendaraan namanya apa, Bu? Buraq. Buraq itu tercipta dari cahaya. Kecepatan cahaya dalam 1 detik klek. Ini cahaya nih, klek 1 detik, Bu. Itu kecepatannya 300.000 kilometer. Dari mana ke mana, Pak? 300.000. Nah, sini Tegal, Pak, ini Pak RT, berapa? Paling 200 kilo. Ini 300, bukan ratus ya, ribu. Berarti sini ke Tegal bolak-balik selama 1000 kali. Nih, sini Tegal 1000 kali dalam 1 detik. Ya, ya pantas, ya wajar, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kendaraan yang tercipta dari cahaya. Nah ini makanya cepat. Buraq, Bu, Buraq saking senengnya ketika mau dijadikan kendaraan oleh baginda Rasul, Buraq saking senengnya sampai nyanyi. Nyanyinya Buraq itu bagaimana? Busrolana zaman Isru adha mu'alana usra nilnal muna zalalana wafal ana ya masuti bibir nikah ya aidu qarri a'yuna ya masuti bibir nikah ya aidu a'yuna hadha jamalul mustafa anwarullah lama usra lana zalamana wafalana
malah pada tidur dinyanyiin kata. Nah ini perhatian, yang sudah ngantuk lanjutkan, yang sudah tidur juga lanjutkan. Udah santai saja Bu. Nah ini berbicara Isra, baru Isra. Nah belum Mi'raj, ini proses Mi'raj apa lagi? Tadi disebutkan faro'a adama fil ula wa qajallalahul waqar wa ala, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, kemudian di langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, kemudian langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hikmah ketika baginda Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu? Ternyata setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, tahun demi tahun Nabi mengalami persis seperti Nabi yang pernah ditemui ketika peristiwa Mi'raj. Pertama Nabi Adam, ternyata setelah peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setahun kemudian mengalami nasib yang sama dengan Nabiullah Adam, yaitu beliau harus hijrah. Ternyata di tahun kedua baginda Rasul mengalami peristiwa yang sama dengan yang dialami oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seterusnya sampai 7 tahun peristiwa Isra Mi'raj ini, baginda Nabi mengalami peristiwa-peristiwa seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Ini rahasia Allah yang ingin mendidik Nabi kita dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu. Ini baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja lupa sebagai khairul anbiya, sebagai khairul mursalin, sebagai sebaik-baik para nabi, baik-baik para utusan, itu tawasul terhadap nabi-nabi terdahulu. Nah, masa kita nggak mau tawasul? Baginda Nabi saja tawasul, tabaruk, nalah berkah terhadap nabi-nabi terdahulu. Sebelum peristiwa Isra, Nabi diajak dulu ke Baitul Laham, sholat 2 rakaat. Diajak dulu ke Bukit Tursana, sholat 2 rakaat. Tabarukan, nalah berkah kepada nabi-nabi terdahulu, sehingga ketika baginda Nabi menjalankan titahnya sebagai seorang nabi, dia itu tidak kaget, dia itu tidak drop atau tidak, bahasa sekarang apa istilahnya, nggak move on lah. Nabi itu selalu move on. Nah, Nabi itu nggak ngedrop ketika mengalami peristiwa-peristiwa seperti Nabi dahulu. Karena apa? Sudah tawasul dulu, sudah ngalah berkah dulu kepada para nabi-nabi terdahulu, sehingga terjadi peristiwa Mi'raj, sehingga terjadi peristiwa yang pada akhirnya diabadikan dalam sejarah
peristiwa Isra Mi'raj ini bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, ini pengabadian peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang kedua, Bu, ini sudah dicukupkan dulu lah Isra Mi'raj. Yang kedua, bulan Sya'ban. Kita selalu berdoa dari kemarin Rajab, Allahumma barik lana wa sa'lana firma kita selalu berdoa minta diberikan barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban, kemudian barokah sampai bulan Ramadan tadi, Isra Mi'raj, Rajab. Nah, sebenarnya beda. Bulan Rajab juga ada pembahasan sendiri. Sebenarnya bulan Rajab itu kenapa salah satu bulan yang dimuliakan di antara 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya adalah Rajab. Kenapa bulan Rajab ini dimuliakan? Salah satunya di bulan tersebut ada peristiwa penting, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita juga minta barokah di bulan Rajab, minta juga di bulan Sya'ban. Sekarang bulan Sya'ban, baginda Rasul menanyakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, atadruna lima sumiya Sya'ban. Wahai para sahabat, apakah kalian tahu kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Sahabat nggak bisa jawab, tapi sahabat yang nggak bodoh-bodoh amat, jawabannya diplomatis, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka baginda Nabi menjawab dengan singkat, li'annahu yatasa'abu khairun kasir. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Karena di bulan ini bercabang-cabanglah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sya'ban berasal dari kata syaiba, artinya cabang. Jadi bercabang-cabang. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang beramal, beribadah di bulan ini, pahalanya dicabang-cabangkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita minta barokah sama Allah di bulan Sya'ban. Apa barokahnya? Supaya kita bisa beribadah di bulan Sya'ban. Sahabat Yahya bin Mu'adz mengatakan Sya'ban itu ada 5 hurufnya. Itu artinya Allah ingin memberikan 5 hal kepada orang mukmin. Yang pertama huruf Sin, artinya asyaraf wasyafa'ah. Huruf Sin itu artinya adalah syaraf, kemuliaan, wasyafa'ah, pertolongan. Yang kedua adalah huruf Ain, artinya al-izzah wal karomah. Huruf Ain artinya al-izzah, keluhuran, wal karomah, dan kemuliaan. Yang ketiga adalah huruf Ra, artinya al-birru, kebaikan. Yang keempat huruf Alif, artinya al-ulfah, kasih sayang. Yang kelima huruf Nun, artinya an-nuru, cahaya. Allah ingin memberikan kepada orang muslim, orang mukmin, yaitu yang pertama adalah al-izzah wal karomah, syaraf,
Yang pertama diberikan kemuliaan, kemudian diberikan keluhuran, kemudian diberikan kebaikan, diberikan kasih sayang, dan diberikan cahaya yang terang benderang di bulan Sya'ban. Oleh karenanya orang-orang kita memanfaatkan, karena Allah sedang memberikan cahaya, maka cahaya itu akhirnya disalurkan kepada para ahli kubur, biar kuburnya disinari cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Jawa mengatakan bulan Sya'ban bulan ruwah, bulan arwah, yaitu suruh pada ziarah. Kenapa? Karena Allah yaj'alun nur, Allah memberikan cahaya di bulan ini. Nah itu Bu, kenapa kemudian orang ziarah kan bebas, tapi kenapa milihnya di bulan Sya'ban? Karena disinilah Allah memberikan cahaya supaya kuburannya pada diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga Ramadan. Nah, singkat ini terakhir berarti Bu. Ramadan ini adalah bulan yang suci. Syekh Utsman bin Yahya bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hubali di dalam kitabnya mengatakan bahwa li'anna rajaba litadhiril badan wasya'bana litadhiril qalbi wa ramadana litadhiril ruh. Rajab, Sya'ban, Ramadan ini adalah 3 mata rantai bulan yang harus kita pelihara. Ibaratnya orang menanam di bulan Rajab, merawat tanaman di bulan Sya'ban, panen nanti di bulan Ramadan. Yang pertama, inna rajaba litadhiril badan. Di bulan Rajab kemarin kita membersihkan badan dari apa? Min jami'i dzunubi wal ma'as wal ghaflah. Kita membersihkan badan kita dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan dan kelalaian. Kemudian di bulan ini kita litahhiril qalbi, membersihkan hati. Nah kemarin bagaimana cara membersihkan badan kemarin? Bikasratil istighfar, dengan membaca istighfar. Kemudian bagaimana kita membersihkan hati kita? Likulli syai'in sokolatun, kata Nabi. Likulli syai'in sokolatun wa sokolatul qulubi dzikrullah. Setiap sesuatu punya pembersih. Setiap sesuatu punya pembersih. Mau bersihin piring ya pakai samlet, jangan pakai sampo. Mau bersihin rambut ya jangan pakai rinso. Mau bersihin badan ya pakai sabun, jangan pakai moltok. Likulli syai'in sokolah, setiap sesuatu punya pembersih. Wa sokolatul qulubi, dan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak Is ngaji kalimat la ilaha illallah 3 tahun belum selesai. Ngaji la ilaha illallah udah 3 tahun, kayaknya 30 tahun juga nggak selesai, karena luar biasa nanti. Nah ini yang gampang-gampang dulu, membersihkan hati dengan zikrullah. Setelah hati kita bersih, badan kita bersih, maka litadhiri ruh, di bulan Ramadan nanti ruh kita akan bersih.
Karena di bulan Ramadan ini Bu, kita belum apa-apa, seneng saja, seneng. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu alan niron. Seneng saja, kita seneng, mau puasa, seneng doang, mau puasa. Kata Nabi, barang siapa yang merasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Amin Allahumma amin. Seneng saja Bu, belum ngapa-ngapain, belum puasanya. Apalagi nanti puasanya, nggak usah puasanya, bangunnya saja. Orang kalau masuk bulan idzahallah syahrul Ramadan, ketika masuk tanggal 1 bulan Ramadan soha, malaikat itu wah luar biasa, senangnya luar biasa, karena dia akan melayani hamba-hamba Allah yang pada beriman. Sehingga jangankan ibadahnya puasa, nyalain lampu masjid saja ketika di bulan puasa dengan lain bulan puasa itu beda. Makanya bulan puasa ini sebenarnya bukan tawakufan. Nah, cuma yang tawakufan taklim malam Ahad saja, tapi taklimnya jangan tawakuf. Karena taklim di bulan Ramadan, Pak, Masya Allah. Sahabat Abu Bakar, ini bukan hadis, sahabat Abu Bakar mengatakan, fi kulli khutwatin mi'atu hasanatin. Ketika orang di bulan biasa melakukan taklim satu jangkah, itu pahalanya seperti 10 kebaikan. Di bulan Ramadan menjadi 100 kebaikan. Jadi bulan Ramadan makanya di Bakung Pak, terbuka untuk umum pada taraweh, kayaknya Bakung yang gak jauh-jauh amat. Nah itu buka taklim tiap malam bulan Ramadan, tiap malam ngaji paling ya sampai jam 10. Nah ini karena apa? Dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan awaluhu rahmatun, yang bulan di awalnya itu adalah rahmat kasih sayang Allah, wa awsatul maghfiratun, yang tengahnya adalah maghfirah ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar. Di bulan Ramadan ini akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Makanya kita berdoa kepada Allah biar diberikan barokah di bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Itu saja ya Bu, udah malam, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita memohon pada Allah, berdoa, selalu berdoa. Pokoknya kita Bu punya kesempatan hidup di dunia ini adalah anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan salah satu syukur kita sebagai seorang hamba banyak berdoa. Karena doa itu selain perintah dari Allah, perintah dari Allah juga untuk kebutuhan kita sendiri. Yang namanya doa itu ada 3 macam. Imamu ajalatan, ada kalanya langsung cerekbul, cespleng, manjur, mujarab. Nah, ada kalanya mudakhirun, ditunda nanti. Jadi doa ada kalanya ditunda. Oh ternyata doaku terkabul setelah 20 tahun. Oh ternyata setelah 50 tahun. Atau doa itu ketemu di cucunya atau di buyutnya. Imma yuhasibu fi yaumil hisab. Ada kalanya doa itu nanti akan dihisab dan menjadi pemberat timbangan amal.
Makanya apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita banyak berdoa, salah satunya adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini sering-sering kita baca supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu barangkali yang bisa kita sampaikan, mengingat waktu yang sudah malam. Dari awal sampai akhir mohon dimaafkan. Pada akhirnya burung irian cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Burung latik pakai batik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل جداتنا ولأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع ونعوذ بك من القلب لا يخشى ونعوذ بك من عمل لا يرفع ونعوذ بك من الدعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.